Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Ketemu lagi ya sama Ibu. Insya Allah di sini Ibu akan menjelaskan materi fikih tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Nah, minggu-minggu sebelum UTS kalian pernah ditugaskan untuk mencatatkan amalan-amalan apa saja sih yang kalian lakukan pada bulan Ramadan. Nah, di sini Ibu akan memberikan beberapa amalan-amalan, memberikan penjelasan ya, beberapa amalan-amalan yang dilakukan atau yang biasa dilakukan pada bulan Ramadan. Selain melaksanakan puasa wajib, ada beberapa amalan-amalan yang kalian lakukan di bulan Ramadan. Nih. Sebelumnya Ibu mau menjelaskan dulu, bulan Ramadan merupakan bulan ke-9 dalam tahun Hijriyah ya. Dalam tahun Hijriyah. Pada bulan ini, umat Islam yang sudah balik diwajibkan melaksanakan puasa, yaitu sebulan penuh ya. Sebulan penuh, 1 bulan penuh. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan Ramadan ini dianjurkan selain melaksanakan puasa, kita juga dianjurkan untuk melakukan amalan-amalan baik ya, tentunya amalan-amalan yang bermanfaat untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Nah, di antaranya yang pertama yaitu melaksanakan sholat tarawih. Nah, di sini ada penjelasannya, yaitu sholat tarawih yaitu sholat sunnah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, sholat tarawih dilakukan setelah sholat isya sampai waktu fajar. Sholat tarawih yang pernah dilakukan Rasulullah sebanyak 8 rakaat, tetapi Umar bin Khattab melakukan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Nah, sholat tarawih ini sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari ya, di bulan Ramadan. Nah, dilakukannya itu setelah sholat isya sampai waktu fajar. Nah, ini juga bisa disebut dengan sholat qiyamul lail ya, sholat malam. Nah, pada zaman Rasulullah, Rasulullah ini melakukan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat, sedangkan Umar bin Khattab melaksanakan atau melakukan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Nah, Ibu tanya, yang biasa kalian lakukan sholat tarawihnya berapa rakaat? Apakah sama-sama Ibu? Seperti Ibu 11 rakaat ya, 8 sholat tarawih dan 3 witir. Ibu selalu melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat. Apakah kalian sama? Nah, tentu pasti beda-beda ya, ada yang 21, ada yang 11 ya. Nah, sholat tarawih ini boleh dilaksanakan atau boleh dilakukan secara berjamaah atau secara munfarid. Jadi boleh berjamaah di masjid bareng orang banyak ataupun di rumah sendiri juga tidak masalah. Nah, walaupun sholat tarawih ini hukumnya sunnah, tetapi memiliki keutamaan. Nah, keutamaan sholat tarawih yaitu bagi orang yang melaksanakan sholat tarawih dengan dilandaskan keimanan dan mengharap ridho Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, kalau kita melaksanakan sholat tarawih hanya karena mengharapkan ridho Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita di tahun lalu. Jangan mau sholat tarawih biar dapat pahala. Nah, itu hanya mendapatkan pahala saja, tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Nah, itu yang pertama, yaitu melaksanakan sholat tarawih. Yang kedua, melaksanakan sholat witir. Nah, sholat witir artinya ganjil. Jadi sholat witir adalah sholat sunnah yang jumlah rakaatnya itu ganjil, seperti tadi ya, paling sedikit itu 1 rakaat. Nah, seperti tadi kalau kita melaksanakan sholat tarawih itu ada sholat witirnya, yaitu yang 3 rakaat itu sholat witir kalau melaksanakan sholat tarawihnya 11. Nah,
Pada bulan Ramadan, sholat witir dikerjakan setelah sholat tarawih. Sedangkan di luar bulan Ramadan dikerjakan setelah sholat isya. Nih, di sini siapa yang sering melaksanakan sholat witir? Walaupun hanya 1 rakaat. Setelah sholat isya kita melaksanakan sholat witir sebanyak 1 rakaat. Karena Allah menganjurkan kita menutup sholat fardu kita dengan sholat witir, yaitu sholat 1 rakaat. Kan penutup sholat itu isya ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, penutup sholat kita itu isya. Nah, kita tutup dengan sholat 1 rakaat, yaitu sholat witir. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Nih, siapa yang suka sedekah di sini ketika bulan Ramadan? Nih, sedekah ialah memberi sesuatu kepada orang lain yang semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah ini sangat baik diberikan kepada fakir miskin atau orang yang sedang membutuhkan. Ya. Nah, kita bersedekah tentu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Nah, apabila di bulan Ramadan kita banyak bersedekah, tentu kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Nah, sebab kenapa? Di bulan Ramadan sedikit atau sekecil apapun kita berbuat amal kebaikan, maka diganti berlipat-lipat ganda oleh Allah. Apa berlipat-lipat ganda? Ya, pahala. Dikasih pahalanya yang berlipat-lipat ganda. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Nih, Rasulullah juga berbicara seperti itu. Nah, walaupun kita ngasihnya hanya misalkan 2.000 ke fakir miskin di bulan Ramadan, nah itu digantinya berlipat-lipat ganda oleh Allah pahalanya. Yang keempat, memperbanyak doa. Nah, di bulan Ramadan merupakan bulan penyucian bagi orang-orang yang berpuasa. Dengan berpuasa berarti ia sedang membersihkan diri, sehingga hatinya pun ikut bersih. Nah, oleh karena itu, seseorang dalam keadaan berpuasa, maka doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah. Nah, memperbanyak doa itu amalan juga. Nah, kalau kitanya bersih, kita ingin apapun, insya Allah akan kabulkan. Yang kelima, membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai pedoman atau petunjuk hidup bagi manusia. Oleh karena itu, Al-Quran wajib dibaca oleh setiap muslim. Selain dibaca juga direnungkan dan dipahami maknanya, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain dibaca, kita juga harus memahami isi kandungan dalam Al-Quran itu. Setelah kita paham, baru kita amalkan. Yang ke-6, menghindari atau meninggalkan perkataan kotor dan keji. Nah, perkataan kotor dan keji ini dapat merusak pahala ibadah puasa kita. Nah, tidak batal kalau kita berkata kotor, puasanya tidak batal, tetapi pahalanya akan berkurang. Nah, kenapa? Sebab berpuasa tidak hanya menahan makan dan minum, melainkan juga kita harus dapat menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan perkataan kotor. Nah, kalau kita berkata kotor, terus kita berbohong, kita zolim sama orang ketika kita sedang berpuasa, pahalanya akan hilang. Yang ketujuh, menyibukkan diri dalam kebaikan. Nah, menyibukkan diri. Misalkan apa, Bu? Nah, ini dulu. Bulan Ramadan adalah peluang emas bagi setiap muslim untuk menambah tabungan pahalanya. Nah, salah satunya dengan ini, menyibukkan diri dengan hal-hal yang baik. Nah, amalan-amalan sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan sama nilai pahalanya dengan amalan-amalan wajib di luar bulan Ramadan. Begitu pula amalan-amalan wajib yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka nilai pahalanya yaitu 70 kali amalan-amalan wajib di luar bulan Ramadan. Nah, menyibukkan diri dengan apa sih?
Nah, contohnya berbuat baik. Lihat sampah, kita ambil masukkan ke tong sampah. Terus membantu teman yang sedang kesulitan. Terus membaca Al-Quran. Pokoknya sesuatu hal yang positif untuk kita. Terus berguna juga untuk orang lain. Seperti itu, menyibukkan diri dengan hal-hal yang baik. Itikaf. Nah, yang ke-8 ini itikaf. Itikaf adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah dan semata-mata hanya mengharap ridhonya. Nah, itikaf ini disunahkan bagi laki-laki dan perempuan. Sebab Rasulullah SAW selalu beritikaf, terutama pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, setelah kita melaksanakan puasa 20 hari, nah 10 hari terakhirnya kita melaksanakan itikaf di masjid. Nah, dalam hadis Rasulullah bersabda, dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW biasa beritikaf di malam-malam 10 yang akhir pada bulan Ramadan hingga beliau wafat. Lalu dilanjutkan amal semacam ini oleh istri-istrinya. Nah, amalan-amalan ini sering Rasulullah lakukan sampai ia wafat. Nah, amalan-amalan ini dilanjutkan oleh istri-istrinya. Nah, sampai kepada kita ya, insya Allah kita suka melaksanakan apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Tuntunan kita amal-amal baik di bulan Ramadan. Nah, orang yang melaksanakan itikaf hendaklah memperbanyak zikir, istighfar, membaca Al-Quran. Apalagi ya yang dilakukan di masjid selain itu ya, karena di masjid itu tempat ibadah. Tentunya kita harus beribadah kepada Allah. Contohnya kita memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah, karena bulan Ramadan itu bulan yang penuh ampunan. Terus selain itu membaca Al-Quran. Selain itu sholat sunnah juga boleh dilakukan. Nah, itulah amalan-amalan di bulan Ramadan ya. Ada berapa tadi? Ada 8. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti materinya Ibu ketik dulu terus kalian print ya. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, semangat.